Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rifki. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data mengenai diagram, perbedaan macam-macam diagram. Yang pertama itu adalah pengertian dari flowchart. Flowchart terdiri dari dua kata, flow artinya alur atau aliran, dan chart atau yaitu grafik atau bahkan peta. Definisi tentang flowchart sendiri adalah diagram yang menunjukkan tahapan langkah demi langkah, seperti kayak kegiatan kita sehari-hari apa aja, kita itu bisa dijadikan sebagai flowchart. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu macam-macam simbol flowchart. Ya, seperti macam-macamnya seperti pada gambar yang telah terlampir. Di situ ada pengertiannya juga, itu bisa dilihat. Itu pengertian dari macam-macam dari simbolnya flowchart. Terus kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengertian dari UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software arsitektur. Ya, jadi UML itu bisa dibilang itu adalah suatu bahasa standar dalam penulisan software atau arsitektur software. Ya, lanjut saja langsung ke perbedaan utama antara diagram aktivitas dan diagram alur. Perbedaannya itu adalah bahwa diagram aktivitas adalah diagram perilaku UML yang mempresentasikan alur kerja dari aktivitas stepwise sistem, sedangkan flowchart adalah diagram grafis yang mewakili urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Meskipun keduanya memiliki simbol yang sama, ada perbedaan yang jelas antara diagram aktivitas dan diagram alur. Lanjut saja ke slide selanjutnya, yaitu ke bagian ini ada activity diagram. Merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang dijalankan. Bisa disebut ini sebagai alurnya sebuah sistem yang kita jalankan setiap hari. Lanjut ke use case diagram. Adalah satu dari berbagai jenis diagram UML, Unified Modeling Language. Maaf untuk bahasa Inggris sedikit yang menggambarkan hubungan yang interaksi antara sistem dan aktor. Berarti bisa dibilang itu use case diagram ini adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor atau pelaku seperti kita yang menjalankan aplikasi itu dan sistem. Lanjut ke slide selanjutnya, itu adalah perbedaan antara activity diagram dan use case diagram. Perbedaan utamanya adalah terdapat bahwa diagram use case membantu memodelkan interaksi sistem dan pengguna, sedangkan diagram aktivitas membantu memodelkan alur kerja sistem. Ini membantu untuk membangun representasi bergambar dari sistem perangkat lunak. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ERD adalah model atau rancangan untuk membuat database. Itu gunanya untuk lebih mempermudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan dan relasi. Selanjutnya adalah data flow diagram atau disingkat DFD, atau bahasa Indonesianya adalah diagram alur data atau DAD ya.
adalah diagram yang menggambarkan proses aliran data input atau output dari sebuah sistem informasi yang dibangun. Diagram yang menggunakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. Perbedaan dari, ya kita lanjut dulu. Ini selanjutnya itu perbedaan dari ERD dan DFD adalah dua diagram yang berbeda. Kalau ERD itu menjelaskan hubungan antar tabel di dalam sebuah database, kalau DFD itu adalah diagram yang menjelaskan keluar masuknya data atau aliran data yang melalui sistem itu. Lanjut ke slide selanjutnya itu diagram DFD level 0 atau diagram level 0, atau bisa juga disebut itu diagram konteks ya. Diagram level 0 ini adalah level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Lanjut ke slide selanjutnya itu adalah DFD level 1, adalah tahapan lebih lanjut dari DFD level 0, di mana semua proses yang ada pada DFD level 0 akan dirinci dengan lengkap sehingga lebih lengkap dengan detail. Proses-proses utama yang ada akan di-patch menjadi subproses. Lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu jenis level DFD yang terakhir pada diagram DFD, yaitu level 2. Itu adalah diagram aliran data yang merincikan proses dari DFD level 1 yang tugasnya untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu perbedaan DFD level 1 dan 2. Level 1 ini merupakan sebuah proses yang terdapat di level 0 yang dipecahkan menjadi beberapa proses lainnya yang sudah terdapat data store. Sedangkan pada DFD level 2 itu, ini bisa dibilang sebagai diagram yang lebih rinci, karena di level 2 ini yaitu merupakan merincikan diagram yang ada di level 1 dan juga menguraikannya agar lebih jelas. Begitu untuk presentasi saya, sepertinya cukup seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.